Mas, jadi di YouTube, di media sosial kemarin itu PSHT melawan Isbiantoro, itu juga betul memang gitu. Nah, sebenarnya kasusnya sudah lama, hanya pengadilan kemarin itu menekankan saja, menggarisbawahi saja yang lebih tingkatnya lebih tinggi saja gitu. Karena PSHT hak merek PSHT, kekayaan intelektual PSHT itu kan ada banyak, ada 13. Nah, 13 itu hilang satu itu, yang sisanya itu masih Dimas Taufik. Yang hilang satu itu dicuri seseorang, di atas namakan itu Isbiantoro itu gitu. Nah, zaman dulu kan rame-rame itu Punjer akan mengerutuk latihan sana sini, membuarkan sana sini, karena dia sudah merasa menguasai hak paten gitu kan. Nah, Punjer nggak sadar itu bahwa hak paten yang dia pegang adalah kelas 41. Kelas 41 itu adalah lambang yang digunakan untuk seni pertunjukan, pendidikan, untuk pertunjukan begitu. Jadi kalau kita ada show semacam, ada pertunjukan, di situ ada lambangnya, itu namanya seni pertunjukan kelas 41 itu. Sedangkan yang dimiliki oleh kita itu kelas 25. Ada kelas 25. Kelas 25 itu yang menempel di baju sakral, di topi, di kaos, lambang-lambang PSHT, itu namanya kelas 25. Jadi kelas itu berdasarkan penggunaan, Mas, begitu. Nah, merek kita itu banyak. Upur Ampe, Tes Jago, Senam, Jurus, itu juga merek kita, hak kekayaan intelektual kita. Ada banyak, kita ada 13, tapi hilang satu begitu. Nah, dulu ketika hilang satu itu kelas 41 itu atas nama Isbiantoro itu belum ditentukan oleh pengadilan sekarang. Dulu itu pernah sempat membutuhkan karena merasa gitu kan, merasa mempunyai lambang PSHT yang kelas 41 itu Tasra itu adalah sama seperti PSHT. Jadi itu Tasra mempunyai merek tadi, Yaris, Avanza dan sebagainya. Sedangkan PSHT mempunyai merek juga, mempunyai hak paten juga, ada lambang, ada kelas 41, ada kelas 25, ada kelas 16, ada Upur Ampe, ada Tes Jago, ada Senam, ada Jurus, ada Senam Masal, dan sebagainya. Itu merek-merek hak paten yang dimiliki oleh PSHT. Sedangkan PT Toyota Astra mempunyai hak merek paten yang tadi saya sebutkan, ada Avanza, Yaris, dan sebagainya. Posisinya PSHT sama seperti PT Toyota Astra gitu. Jadi kalau PT Toyota Astra katakanlah ya, PT Toyota Astra katakanlah mereknya hilang satu, contohnya Avanza gitu ya, karena berbagai kasus kalah katakanlah PT Toyota Astra, hilang satu mereknya nggak masalah, masih banyak merek-merek yang dimiliki PT Toyota Astra, apalagi PT-nya tetap jaya gitu. Jangan kok hilang satu, hilang 5 merek mobil, PT Toyota Astra tetap berdiri. Begitu juga PSHT, mereknya hilang satu, kelas 41, jangan kelas 41 yang lain hilang, itu PSHT tetap jaya, PT Toyota Astra tetap jaya, logikanya seperti itu. Nah, sekarang ramai di medsos itu kan propaganda, walaupun tidak kurang sopan sebenarnya, karena waktu-waktu puasa malah digunakan untuk kita malah kemerungsung, malah rame, malah pada nggak tenang pada hari-hari puasa. Oke lah, nggak apa-apa, kita layani saja. Jadi merek kelas 41 sekarang yang dengung-dengungan rame itu sudah lama, itu sebenarnya Mas, sudah lama. Nah, sekarang hanya ditekankan oleh pengadilan saja begitu. Dulu ketika belum ditekankan oleh pengadilan buat gerutuk, tapi akan tumpul gitu. Bahkan ketika kejuaraan dunia kemarin kan Punjer menggugat kita juga, dimotori oleh salah satu tokoh itu, warga kehormatan itu. Karena PSHT ketika kejuaraan dunia menggunakan lambang-lambang PSHT, digugatlah sama Punjer. Hasilnya bagaimana? Ya SP3 semua, berhenti semua, nggak mempan semua, nggak ngaruh. Apa buktinya? Di Polda Metro Jaya SP3, Polda Jatim juga SP3, di kabupaten-kabupaten yang lain juga SP3, di Tuban juga SP3, semuanya yang dilakukan oleh Punjer itu menggugat mengenai lambang dan sebagainya itu mental semua, SP3 semua, berhenti semua begitu. Nah, sekarang kalau 41 atas nama Isbiantoro itu hilang, ya gak masalah, PSHT tetap jaya, wong lambang-lambang PSHT itu banyak, merek-mereknya PSHT itu banyak, hak paten PSHT itu banyak. Yang dikuasai orang kelas 41 atas nama Isbiantoro itu kan hanya satu. Tapi yang jadi masalah adalah di Punjer itu kan sering membuat surat. Nah, suratnya itu yang ditaruh di kop surat itu kan ada kelas 41-nya. Nah, Mas perlu diketahui bahwa kelas 41 yang dimiliki oleh Punjer itu atas nama seseorang, bukan atas nama organisasi. Jadi atas nama Isbiantoro. Logikanya, kalau ada kop surat berbunyi begini, judulnya, kopnya, Persaudaraan Setihati Terate Pusat Madiun, bawahnya nomor IDM bla 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 bla, yang 41 itu atas nama orang, kan lucu. Jadi kalau yayasan, contohnya yayasan ABC, legalitas organisasinya harus ABC. Sekolah SMK SMK Al-Azhar katakanlah, maka legalitas organisasi harus nama Al-Azhar. Tapi di Punjer itu lucu, organisasinya namanya PSHDPM, tapi di bawahnya kop surat itu tertulis kelas 41, dan adik-adik itu nggak tahu kalau itu kelas 41 karena tertulis angka.
bukan nama gitu. Jadi judulnya organisasi, tapi di bawahnya adalah tertulis nama seseorang. Kan lucu itu. Pembodohan itu bagi orang yang ngerti ya bikin ngakak itu, ketawa itu. Gitu. Contohnya begini, PT Toyota Astra ya kan, suatu organisasi, legalitasnya adalah di bawahnya adalah namanya PT Toyota Astra juga gitu, tak berupa angka gitu. Tapi kan nggak dipunjar itu organisasi PSATPM, tapi nama seseorang dalamnya, isinya itu nama seseorang, kan lucu gitu. Logikanya kalau orang-orang berbondong ikut apa namanya ikut kelas 41 itu kan berarti ikut nama seseorang, bukan ikut nama organisasi. Nah sekarang kita ini PSAT masa mau diguduk oleh orang, oleh nama seorang, anggap aja kelas 41 mau guduk gitu, kan lebih lucu masa organisasi PSAT diguduk oleh nama orang, kan nggak nyambung. Itulah sebabnya propaganda itu lucu-lucu sekali. Oh, bagi orang yang nggak ngerti itu iya aja itu. Jelas-jelas di putusan itu antara PSAT melawan Isbiantoro, jelas itu PSAT melawan Isbiantoro. Jadi organisasi melawan perseorangan. Begitu. Nah, sekarang perseorangan menang ya berarti kalau orang ikut Isbiantoro berarti bukan ikut organisasi, ikut seseorang. Begitu, Mas. Itulah sebabnya ketika nama seorang itu buat gerutak-gerutuk sini dulu, ya nggak mempan SP3. Itu diketawain malah polisi, makanya terjadilah SP3. Tidak ada bukti, ini nggak masuk akal, ini salah alamat, wong kelas 41 aja sebenarnya juga milik organisasi kok. Begitu, Mas. Nah, kalau di PSAT ya, PSAT kalau kop suratnya Persaudaraan Setia Terhati, bawahnya pasti ada tertulis AHU. AHU itu adalah badan hukum kita, organisasi, dan punya kita itu nomor bla 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 185. Badan hukum kita itu dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, putusan kasasi nomor 68 PK itu. Sedangkan sebelah itu sebenarnya organisasi lain, organisasi tersendiri yang didirikan tahun 2017, namanya PSATPM, Persaudaraan Setia Terhati Pusat Madiun. Nomor AHU-nya adalah 368. Jadi kita saling masing-masing organisasi, yang satu PSATPM, yang satu kita PSAT. PSAT nomornya 185, sedangkan PSATPM nomor legalnya adalah 368. Bahkan double punjer itu. Satu lagi nomornya 262. Jadi seakan-akan orang punya KTP 1, yang satu lagi orang itu punya KTP 2. Jadi PSAT itu punya KTP 1 nomor 185 dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 68 PK, sedangkan PSATPM mempunyai 2 KTP. 2 KTP itu 368 dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 155 dan nomor 262. Jadi KTP punjer itu ada 2. Itu aja sudah bikin ketawa. Masa organisasi KTP-nya 2, masa orang KTP-nya 2. Begitu, Mas. Jadi sekarang yang di medsos ramai, di gembar-gembor itu tidak berpengaruh apa terhadap itu, hanya propaganda mempengaruhi bawahan untuk adik-adik di lapangan supaya mempunyai semangat dibenturkan supaya ramai begitu. Ya, sebenarnya kalau orang ngerti itu bikin ngakak, itu bikin ketawa. Itu kan kelas 41 itu pun nama seseorang. Kelas 41 pun nama seseorang. Kok mau ngerutuk PSHT itu kan ibaratnya Avanza yang hilang mau ngerutuk PT Toyota Astra, gimana kan lucu sekali. Nah, kalau kepingin penjelasan kenapa kok PSHT sampai kalah sama nama seseorang, nanti akan, kalau jenengan pingin butuh penjelasan dari saya, nanti saya jelasin. Nah, saya ada bukti contoh ketika kasus di Kalimantan sama persis seperti PSHT. Begitu, Mas. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan orang, itu propaganda. Sekarang membuat YouTube, membuat konten-konten itu semua orang kan bisa, Mas, seperti itu. Diedit bahasanya, omongannya, diedit fungsinya dan bahasanya itu dimasukkan ke TikTok, dimasukkan ke YouTube. Semua orang kan bisa seperti itu. Begitu loh. Nah, banyak adik-adik juga teman tanya, Mas, kenapa kita banyak diam, banyak. Loh, ilmunya PSHT itu ilmu menunggu, bukan ilmu menyerang. Begitu. Jadi kalau ada penyerangan kita layani, ada serangan lagi kita layani, kan gitu. Itu ilmunya PSHT. Ilmu PSHTPM ilmunya menyerang dari dulu itu, ya kan? Makanya itulah sebabnya, karena pengen menyerang, semua tokoh-tokoh orang hebat, orang tokoh-tokoh dimasukkan warga kehormatan, tujuannya untuk menyerang, ya kan? Untuk menyerang sana sini, terbukti kan? Tetapi mungkin kualat atau bagaimana, semua warga kehormatan yang diangkat oleh punjer semuanya bermasalah, semuanya kena akibatnya. Coba lihat, mau dari partai kayak tokoh-tokoh itu kena akibatnya semua. Gitu. Tokoh yang dibangga-banggakan yang kemarin, ya, yang ikut mensponsori menggugat habis kejuaraan dunia kita itu kan tokoh terkenal. Apa yang terjadi? Dia akhirnya juga jadi ikut IPSI, itu ketua IPSI, akhirnya nggak jadi juga itu. Nah, sekarang partai politik, dulu orang juga Komisi 1 bubar juga, masuk sel juga. Partai politik juga sudah mulai ambruk partai politiknya gara-gara kualat sama PSHT begitu. Jadi memang PSHT itu tenang, nyantai begitu. Ada hal gitu tuh jarang melayani. Kenapa? Sifatnya menunggu. Coba lihat dari dulu, semua pengadilan ya, semua itu yang nuntut dulu siapa? Yang menyerang siapa? Yang mengkasus hukumnya siapa?
semua diawali dari punjer lalu menyerang. Nah kita ini santai, wong kita ini organisasi besar, makanya melayani nyantai saja. Itu kan nggak penting. Kalau semakin kita layani semakin besar dia. Wong dia itu kecil baru tahun kemarin, tahun 2017 itu pun nggak jelas apa namanya paruh dan sebagainya, itu dasar hukumnya dari mana itu, ya kan? Termasuk ketua umum pertama kali Punjer PSATPM itu bagus itu. Siapa yang mengangkat, kapan, di mana, tanggal berapa, itu juga nggak jelas sampai detik ini. Itulah sebabnya kepengurusan Mas Taufik Paruh 2016 adalah sah. Apa buktinya? Dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 17/12. Jadi Paruh 2016 itu sah, termasuk produk-produknya. Begitu Mas. Kembali ke kelas 41. Itu nggak penting itu Mas. Semua orang bisa membuat konten yang bisa mengadu domba itu. Nah, yang paling bagus ya buka data. Itu kan kelas 41 itu walaupun didengar-dengar di medsos kan tumpul, nggak pengaruh apa-apa terhadap PSAT. Karena sering digunakan untuk menggugat, terus mempan. Pengaruh? Enggak Mas, nggak ngaruh apa-apa. Nggak penting. Itu kelas 41, lambang yang untuk seni pertunjukan. Berbeda dengan punya kita kelas 25, yaitu lambang-lambang yang digunakan buat latihan itu, baju sakral, itu kaos ditaruh di, itu namanya kelas 25. Nah kita mempunyai itu. Gitu. Sehingga kalau patokannya merek diadu sama merek, tumpul kelas 41 itu, Punjer tumpul. Mana buktinya? SP3 dari Polda, baik Metro Jaya maupun Polda Jatim, dan di kabupaten-kabupaten juga. Di daerah Tuban itu saya pernah ngurusin mengenai hak paten itu, kan di Geruduk Punjer. Terus hasilnya bagaimana? Karena Polda Jatim SP3 memberhentikan, maka Polres Tuban juga selesai, nggak diteruskan karena nggak ada bukti, salah alamat. Wong kelas 41 itu milik PSAT, kok PSAT yang digugat, kan lucu. Gitu. Tapi memang hilang benar, kelas 41 hilang. Anehnya hilang itu atas nama seorang, kan dicuri berarti. Itu kan milik PSAT, milik organisasi, dicuri sama orang, diganti nama dengan nama PSAT. Begitu. Coba lihat itunya, buktinya. Pasti ada atas nama apa namanya? Namanya adalah nama seorang, milik nama seseorang. Sehingga kalau orang itu meninggal, nanti yang punya hak waris itu anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah kalau PSAT enggak, PSAT itu nggak boleh diwariskan sama anak cucu, nggak boleh. Begitu Mas, ya. Tenang saja, itu gak ngaruh apa, itu medsos lagi, nanti ujung-ujungnya tumpul juga gitu. Terus kalau sudah ramai seperti medsos, mau apa, mau gugat, kan sudah gugat berkali-kali, tumpul lagi, nggak ngaruh itu hanya untuk mempengaruhi aja, membuat ramai dalam bulan Ramadan itu. Dan seakan karena dia kecil, maka dia membuat seperti itu seakan-akan terlihat besar, terlihat eksis, begitu Mas. Itu trik politik saja. Maka sementara, matur suwun.